Jadi semuanya tercatat dengan Tercatat rapi. ya. Bener itu berarti udah aman berarti ya. Udah aman. Jadi anda yang mau di sini beli psikotropika atau narkotika, hadapi Kemal Pharma. Nah, kan tadi udah masalah efeknya positif negatif. Nah, sendiri kalau misalnya kita tahu kalau misalnya si psikotropika sama narkotika ini ya. ini tuh adalah bisa membunuh orang nggak sih, Pak? Membunuh orang ya. Contoh kalau yang psikotropika contohnya itu ya yang Michael Jackson. Karena overdosis ya, walaupun memang tadi kan dia overdosisnya karena midazolam. Walaupun midazolam ini fungsinya untuk merelakskan otot atau untuk merilekskan tubuh gitu, tapi tetap kalau yang namanya overdosis itu udah pasti berbahaya. Sekarang pertanyaannya sebetulnya ketika kita minum obat atau minum zat atau minum apapun, sebetulnya obat itu ada di mana sih Phil, di dalam tubuh kita? Ingat tahu nggak? Oh, nggak tahu nggak? Itu nggak tahu. Nah. Itu nggak tahu. Jadi bisa membunuh orang karena ada di tempat, ada di salah satu tempat di tubuh kita. Iya. Sebetulnya tempatnya umum sih, yaitu begitu kita minum obat, minum zat, itu awalnya, ini menarik nih, kan awalnya kan ke perut tuh, dari perut kemana? Ke usus ya. Iya, usus Nah, harusnya. nanti dari usus itu ada yang namanya filtrasi. Jadi perpindahan dari usus masuk ke pembuluh darah. Ketika masuk ke pembuluh darah, baru dia akan memberikan efek. Misalkan kalau relaksan yang membuat rileks. Kalau minum paracetamol ya baru bisa menurunkan sakit kepalanya. Nah, sekarang ketika efek obat yang ada di dalam darah itu terlalu besar, dosisnya terlalu besar, justru akan malah ngebuat tubuh kita itu keracunan obat. Karena dia itu ada di dalam darah. Begitu keracunan ya efeknya bisa yang tadi pertanyaan yang tadi bisa membunuh orang. Kayak makanan juga ya, kalau misalnya keracunan bisa membunuh orang juga. Bisa. Jadi bukan hanya narkotika psikotropika, yang obat lain pun juga sama. Bisa. Ya? Kalau misalkan overdosis itu bisa membunuh orang. Kalau proma misalnya. Proma. Banyak rumah sakit mah. Kan misalnya orang-orang yang kayak saya ini kan ngekos makan nggak teratur, makan promo terus, bisa mati nggak? Bisa membantu untuk mencegah penyakit lambung. Mati bisa sih bilang. Serius. Tapi kalau makannya langsung 500 tablet bisa. Iya sih. Tapi kalau dalam kecil stay itu kalau 500 bisa, tetapi kalau ya 10 nggak masalah lah. 10 mau apa? Permen. Nah, terakhir pengelolaan di rumah sakit untuk yang narkotika ataupun psikotropika ini gimana sih? Karena biar nggak bisa keluar kan, mereka kan harus jaga itu. Sedangkan baru sama rantai produksinya mungkin ya. Itu kan harus dijaga juga. Betul. Dan apakah orang-orang yang di itu kira-kira jaga juga nggak ya buat nggak sampai kesebar ke orang-orang halayak ramai? Yang rantai pengadaan atau rantai produksi ini cuma ada satu profesi yang dapat melakukannya. Wih, profesi apa itu? Profesinya apoteker. Jadi dari produksi, dari industri, dari pusatnya, pabriknya itu semua diawasi. Dari pembelian bahan bakunya, pencampurannya di pabriknya, pencampuran apapun, zat tambahan apa, semua benar atas pengawasan apoteker. Lalu ketika pendistribusiannya ke rumah sakit itu, mungkin pedagang besar farmasi itu oleh apoteker. Fakturnya semua ditandatangani oleh apoteker. Ketika barangnya 5 dan didistribusikannya 5, itu semua harus dalam pengawasan apoteker. Semuanya apoteker. Lalu ketika di rumah sakit, yang beli di rumah sakit untuk ke pedagang besar farmasi itu harus apoteker. Harus apoteker? Betul. Surat pesanannya harus tangan apoteker.
semuanya apoteker. Dan kalau di Indonesia sih cuma satu pedagang besar farmasi sih yang bisa melakukan distribusi obat narkotika psikotropika, yaitu Kimia Farma. Terima kasih Kimia Farma. Cuma Kimia Farma yang bisa mengedarkan obat-obat narkotika psikotropika. Kalau kalau distributor yang lain nggak boleh. Kenapa kok bisa gitu? Karena Kimia Farma kan udah langsung Terpercaya. ditunjuk oleh BUMN, pemerintah, iya, BUMN juga sih. juga. Jadi semua rumah sakit itu pengadaannya langsung mintanya ke Kimia Kimia Farma. Dan itu oleh apoteker. Bahkan direktur rumah sakit pun nggak bisa ya. nggak bisa bikin surat pesanan minta narkotika ke Kimia Farma, itu nggak bisa, benar harus apoteker. Berarti yang bisa apabila kelewatan atau apabila apa namanya disalahgunakan, berarti orang Kimia Farma bisa juga melakukannya. Enggak. Tapi diawasi Diawasi juga. ya. Karena ketika Kimia Farma ngejual barang, misalkan ngejual barang narkotika, misalkan 1000 box, itu mereka harus melakukan pelaporan ke Menteri Kesehatan. Iya. Jadi berapa box yang dijual, dan rumah sakit juga sama. Beberapa box yang digunakan oleh pasien itu tetap harus kita laporkan ke Menteri Kesehatan. Jadi semuanya tercatat dengan rapi. Ya bener tuh, berarti udah aman berarti ya. Udah aman. Jadi Udah aman. Anda yang mau di sini beli psikotropika atau narkotika, hadapi Kimia Farma. Harusnya aman sih. Aman ya harusnya. Jadi kalau muncul pertanyaan loh itu misalkan oknum-oknum yang menyalahgunakan dapat dari mana? Itu dapat dari pasar gelap, biasa. Pasar gelap ya. Pasar gelap. Dapat dari pintu belakang. Oh, pintu belakang juga bisa. Entah itu tapi kalau prosesnya kenapa bisa masuk ke Indonesia secara ilegal itu saya nggak tahu sih. Ya kita nggak tahu lah ya. Karena memang Indonesia ini pintu masuknya banyak. Ya kita tengah-tengah. Pintu masuknya banyak dan pemerintah nggak bisa ngawasin satu-satu. Iya. Jadinya yang namanya obat-obat ilegal yang masuk ke Indonesia itu memang bisa datang dari mana aja. Jadi waspadalah. Waspada. Jadi mungkin yang terakhir kesan pesan Bapak Pak Timo buat teman-teman di luar sana, mungkin dari orang-orang yang penyalahgunaan ataupun orang-orang yang belum mengerti juga. Kira-kira apa nih buat tentang obat narkotika dan psikotropika? Saran dari saya sih lebih baik kita harus menjaga generasi selanjutnya dari kita. Hidup Indonesia. Kenapa? Karena kalau terlalu Indonesia sekali ya. Terus kalau generasi kita dengan mental yang lemah gitu ya, dengan dicoba sama temen, ini ada obat bagus loh, kalian terima begitu aja, itu akan merusak generasi bangsa Indonesia, saya bilang. Karena karena begitu kita terpapar dengan zat-zat yang bahaya seperti ini, itu tadi mentalnya kena, sistem saraf kita kena. Jadi kita harus menjaga generasi bangsa Indonesia bebas dari obat-obatan narkotika dan psikotropika yang ilegal ya. Teman-teman yang punya bakat marketing, jangan ikut-ikut menjual, nanti kasihan bangsa Indonesia. Soalnya orang-orang marketing jago-jago loh, Pak. Oh, iya. Kalau misalnya mereka punya bakat marketing dari kecilnya, dia mengerti apa namanya narkotika, ngejual teman-temannya. Kalau nggak salah pengedar itu hukuman mati, setahu saya. Pengedar narkotika itu hukuman mati. Jadi teman-teman ya, kalau bisa alih profesi lah ya, mungkin marketing yang lain ya, obat-obat yang lain seperti yang lain nih Pak ya. Iya. Nanti mungkin kan ada beberapa obat juga yang masuk ke sini untuk endorse kita Pak ya. Iya. Boleh ya. Tunggu ya. Ditunggu. Nah jadi pokoknya intinya dari Horbang TPH kali ini adalah kita tuh harus menjaga generasi bangsa Indonesia supaya kita tuh nggak melakukan penyalahgunaan tentang narkoba. Betul, karena begitu kita tadi yang saya bilangnya, begitu terpapar itu bisa merusak mental dan syaraf. Iya, dan bahaya sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya udah galau, patah hati, putus cinta, langsung datang ke psikolog andalan kita, Ilham ya, bukan Ilham ya. Tapi kita langsung balik lagi lah, paling nggak minum minuman keras lah, Iya. bahagia. Maksudnya ke tempat lain juga. Atau misalkan kalian terkena kasus hukum, bisa ke Jessica. Ini udah mulai banyak orang-orang di sini ya. Waduh gila. Oke. Terima kasih. Itu aja Pak mungkin ya. Saya Philip
Saya Timothy. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat buat teman-teman semua yang supaya nggak salah melakukan penyalahgunaan narkoba, dan teman-teman yang udah melakukan penyalahgunaan bisa kembali Stop. ke jalan. Ya, lebih baik stop daripada hancur selamanya, lebih baik Iya. stop. Oke, dadah. Dah.